Kitabul Jinayat. Ini yang dihiburkan di sana sini, bab yang berkenaan dengan jinayat. Melaksanakan jinayat, membunuh, qisas, hadul qadzaf ila akhirih. Yajibul qisasu, diwajibkan qisas kepada seseorang yang membunuh manusia secara amdan, secara sengaja, mahdan semata-mata, udwanan secara zalim. Jadi kalau ternyata secara keliru tidak berlaku hukum qisas. Kalau masih ada syubhatnya tidak berlaku hukum qisas. Kalau secara tidak bermaksud tidak berlaku hukum qisas. Lakin la yajibu ala sabiyyin, tapi tidak dijatuhkan hukum jinayat kepada anak kecil, kepada orang gila secara mutlak, dan juga kepada seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Sebab harus ada persamaan. Qisas harus sama dengan yang dikisas. Kalau si pembunuhnya muslim, yang dibunuhnya kafir, si muslim hanya dituntut bayar denda tapi dia tidak dikisas. Begitu juga hor la ala horrin, dengan membunuh hamba sahaya. Begitu juga kalau dengan zimmi, dengan membunuh seorang murtad. Begitu juga dengan aba, ayah dan ibu, wala alal abi wal ummi wa abaihima wa ummahatihima, dengan membunuh anak dan cucu. Bukan sebaliknya. Kalau ayah membunuh anak, ayah tidak diqisas. Kalau ibu membunuh anak kandungnya, ibu tidak diqisas. Tapi anak membunuh ibu atau bapaknya, anak akan diqisas. Qala wala biqaddi ma yasbutul qisasu fihi lil walad, dan juga tidak akan dilaksanakan hukum qisas dengan pembunuhan yang sabit qisas ke atas dirinya. Wala biqaddi ma yasbutul qisasu fihi lil walad, seperti mitu ayyatulal abul umma. Sekarang yang akan menuntut qisas siapa? Anak kandung dia sendiri. Siapa yang akan dibunuhnya? Orang tuanya. Orang tua laki-laki membunuh istri dia. Seorang laki-laki membunuh istri dia. Siapakah yang akan menuntut hak qisas dalam pembunuhan semacam itu? Anak kandung daripada wanita yang berkenaan. Anak kandung wanita yang berkenan dalam waktu yang sama, dia adalah anak ayahnya yang membunuh. Dia juga tidak akan dibunuh. Qala wala biqaddi ma yasbutul qisasu fihi lil walad. Kemudian dengan jinayat itu terbagi kepada 3. Ada yang disebut dengan keliru, ada yang disebut dengan sengaja. Salah satu khata'un wa amdu, khata'in wa amdun mahdun. Wa amdun khata'un, yang kedua wa amdun mahdun. Ada yang keliru, ada yang seumpama keliru, yang disebut dengan syibul amdi, atau sengaja dan keliru. Yang keliru, yang sengaja dan keliru, yang keliru semata-mata. Keliru macam mana? Seperti dengan seseorang melemparkan anak panahnya menembak sesuatu yang dengan tujuannya tidak lebih daripada untuk menembak buah delima, tujuannya menembak buah durian, ternyata dengan pelurunya tadi itu kena manusia. Au yang zalik, atau tergelincir, tergukur daripada tempat yang tinggi sehingga jatuh kepada seseorang. Dhabit daripada keliru bertujuan untuk melakukan perbuatan itu tapi tidak bermaksud untuk mencederakan dan membunuh seseorang. Wala yaqsid asy-syakhsal aw la yaqsidahuma sama sekali. Sementara dengan amdul khata, sengaja dan keliru, bertujuan untuk melakukan jinayah dengan sesuatu yang biasanya tidak akan membinasakan. Kalau tak mau saya pukul dengan akbar ini, memang tujuan mau pukul, bang, ikan bunyi ring, ring tak, macam tu. Tanya setelah dia pukul 3 kali dengan akhbarul yaum, kena barangkali kena ada istrinya, istri berbarang sini dengan gambar Suzan, dan juga dengan istrinya Presiden Cina. Akhirnya siang tadi tu tumbang, mati. Itu namanya syibhul amad. Bertujuan untuk menyiksa dan menganiaya memang ada, tapi ini bukan alat pembunuh. Dengan pukulan semacam ini tidak akan mematikan, dengan cambuk tidak akan mematikan. Atau yang memukul tadi itu kanak-kanak. Kanak-kanak diambil rotan, dia pukul, mati yang dipukul tadi itu. Itu disebut dengan syibhul amad. Mithlu ayyadribahu bi'asan khafifatin, seperti dengan memukul dengan menggunakan tongkat kecil. Bukan pada maktal. Maktal itu tempat yang berbahaya. Maktal seperti di sini. Ini maktal, di leher di maktal. Kalau kita kerati macam orang boleh mati. Di jantung itu termasuk daripada maktal. Kepala pelipis termasuk daripada maktal. Di perut termasuk daripada maktal. Mungkin dengan kemaluan. Dengan kemaluan itu juga termasuk daripada maktal. Jadi kalau pada waktu dia pukul tangannya dengan otak, dia rakutan tangannya 1 kali, ternyata orang tadi itu mati.
Si yang berotan yang walaupun bersengaja memukulnya, dia tidak akan dikisos. Jadi perlu tahu supaya kita boleh menjawab. Kalau tak kita dikelirukan. Apakah maunya dengan kita banyak kepala-kepala yang terpotong di tepi-tepi jalan itu tidak paham. Itu tak mengerti hukum. Bukan semua orang yang membunuh akan dibunuh. Dia panjang subhannya. Bukan semua orang yang berzina akan dirajam. Dia panjang ceritanya. Kalau orang yang mengaku dia melakukan perbuatan zina secara haram. Kemudian pada waktu hukuman rajam akan dilaksanakan. Kata dia, Assalamualaikum, sebelum saya dilontar, sebelum saya dirajam, saya ingin membuat satu pernyataan. Pengakuan saya sejak 3 bulan yang lalu itu tidak betul. Dan saya ralat. Sudah selesai. Dia turun daripada tempat perajaman. Dan dia akan dibebaskan daripada tuduhan. Itu secara hukum Islam. Jadi bukan semua orang yang berzina berarti akan kena rajam. Bukan semua orang yang mencuri berarti akan dipotong. Nanti akan ada syarat-syarat dan ketentuannya. Qul rahimahullahu ta'ala. Wal'amdu. Dan sengaja ayaqsidal jinayata berkasar bertujuan untuk melakukan satu jinayat. Seperti dengan melakukan pembunuhan. Baik pembunuhan itu berlakunya dengan musaqqal atau dengan muhaddad. Muhaddad senjata tajam, benda yang tajam. Musaqqal seperti dicekik, itu namanya musaqqal. Seperti diikat lehernya dengan tali, itu namanya musaqqal. Seperti dengan tamparan ke dada, itu namanya musaqqal. Seperti dikerati di lehernya, itu namanya musaqqal. Sementara yang muhaddad dengan menggunakan senjata tajam. Fa in kanatil jinayatu amdan 'ala nafsi, kalau dengan penjinayatan itu berlaku secara sengaja kepada jiwa, kepada atraf tangan dan kaki, wajib qisas. Fayajibu fil a'dha'i in amkana, maka diwajibkan pada anggota kalau boleh disamakan min ghairi haifin ay dzulmin wa jaurin. Qisas perlu kalau memang kita boleh dan memungkinkan untuk kita mengqisasnya secara sama rata. Tak boleh berlebihan. Berapa cm masuknya ukuran pisau tadi itu, berapa cm masuknya pisau ke dalam tubuhnya. Seukuran itu juga yang harus dilakukan kepada yang memperbuatnya. Kalau tidak, ganti dengan duit. Ganti dengan dia. Jadi kita akan qisas wal juruha qisas, an-nafsu bin nafsi, wal ainu bil aini, wal anfu bil anfi, wal juruha qisas. Itu kalau seandainya sama rata antara perbuatan dengan hukuman. Tapi kalau ternyata dengan kita, Al-Guju itu tidak boleh memastikan apakah pada waktu dia akan memotong tangannya sekuat pada waktu si penjina tadi itu memotong tangannya. Kalau tidak boleh, pasti tidak boleh dilakukan. Sebab mabniun alal mumatsalah. Qala fayajibul a'dha'u, fayajibu fil a'dha' haitsu amkana min ghairi haifin. Qisas di mata, al-jabnu, kelopak mata, marinil anfi, ini disebut dengan marin yang ininya nih. Wa huwa ma lana minhu, ini ujungnya nih yang mancung ini disebut dengan marin. Qala wal udhuni, telinga, wasinni gigi, wal lisan lidah, wasyafah bibir, wal yad tangan, rijil kaki, asabi jari tangan, asabi jari tangan, anamir ruas, wal zakari kemaluan, wal unsai dengan 2 biji telurnya, wal farji kemaluan wanita, wa nahwi dzalik dengan syarat mumasalah. Nah, ini masalah. Kalau kebetulan dengan dia menggunakan pisau, dia sayat ya bahasa saya juga kan. Dia sayat batang kemaluannya. Kalau boleh juga dengan kisasnya dengan menyayat batang kemaluannya secara sama, oke, dilaksanakan kisah semacam itu. Yang satu mati, yang satu tidak. Enggak, itu bukan masalah. Yang penting sekarang potong secara sama. Qala fala tu'khadhu yaminun biasar. Tak boleh tangan kanan yang dipotong, sedangkan yang dipotongnya tangan kiri. Kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Pada waktu dia dengan pedangnya, pak, macam itu. Terbang, terputus tangan kirinya. Apakah nanti kita kata nih gara-gara dengan kananmu ini itu melakukan semacam itu, terus kita putuskan, kita potong tangan kanannya? Tidak boleh. Kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Kalau wala a'la, yang di atas dengan yang di bawah tidak boleh ditukar. Sahih, sehat. Asal yang sudah lumpuh. Sahihun bi asyalla, yang sahih dengan cacat atau lumpuh. Wala qisas bi albin, dan tidak ada kisas pada tulang sebab sulit untuk disamakan. Kalau qata'an yada, kalau dia potong tangan daripada pertengahan zira hasta uktus saminal kaffi, akan dikisas daripada telapak tangan, sementara dengan selebihnya itu adalah hukumah. Jadi katakan saja di pertengahan zira, ini namanya zira hasta, dipotongnya sampai ke sini. Untuk memotong dengan ukuran yang sama sulit. Oke, potong saja kafnya
Sementara yang selebihnya ini hukumah arti hukumah dia yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jadi kita pada waktu melaksanakan qisas, kena berkenaan dengan tulang yang terputus untuk menyamaratakan potongan tadi itu sulit. Sebab terletaknya di tengah-tengah. Kalau tercopot daripada siku, mudah disamakan. Di sini mudah disamakan. Jadi kalau terputus di sini, maka pada waktu pelaksanaan qisas, potong telapak tangannya, yang selebihnya itu dikenakan denda dengan hitungan duit. Qala wala yajuzu wa bil baqi hukumatun wa tuqtasu, dan akan dilaksanakan hukum qisas lil unsa minaz zakar, bagi perempuan kena laki-laki dengan kanak-kanak dengan yang dewasa, yang mulia dengan yang hina sama rata. Wala yajuzu ayastawfil qisas, dan tidak boleh kita melaksanakan hukum qisas kecuali dengan penyaksian sultan dan naibnya. Tak boleh diselenggarakan secara berdua-duaan. Seseorang tak sembahyang, hukuman yang tak sembahyang itu dibunuh. Ambilkan pisau dari dapur, kawan kita yang sedang tidur tadi itu, kena dia melengahkan sembahyang, kita baca bismillah Allahu Akbar untuk korban besok. Tak boleh. Itu bukan wewenang kita untuk membunuh kawan. Dia urusan pemerintah, hakim. Kalau tak melaksanakan hukum, mereka yang salah. Yang penting kita setiap individu muslim berkeinginan menuntut dan meminta supaya diselenggarakan hukum Allah ke atas diri kita. Yang tidak melaksanakan itu dosa. In kana manul qisasu yuhsinuhu, kalau yang akan mengkisasnya tadi itu berkemampuan untuk melakukannya, bagikan kesempatan. Tidak payah dengan perantaraan al-guju. Qala wa illa amara bitawkil, kalau tidak dia akan diperintahkan untuk berwakil. Qala wa in kana qisasu lisnaini, dua beradik, dua bersaudara, abang mereka dibunuh orang. Yang menuntut hak qisas dua yang bersaudara tadi itu. Salah satu daripada mereka inginkan qisas, yang salah satunya ingin memaafkan, akan dimaafkan. Lam yajuz li ahadihima ayyam farida bihi bil qisas fa in tashaha, kalau masing-masing menginginkannya, bima yastawfihi, siapa yang akan menyelenggarakan uqri'a bainahuma, maka akan dibuat undian antara keduanya. Wala yuqtasu, dan tidak boleh melaksanakan hukum qisas kepada wanita yang sedang hamil sampai dia bersalin, sampai anaknya tidak memerlukan air susunya lagi. Wa man qata'al yada, dan barang siapa memotong tangan kemudian membunuh, akan dipotong tangannya kemudian dia dibunuh. Fa in qata'al yada, kalau seandainya dia memotong tangannya dipotong kemudian dibunuhnya, kita potong tangannya terlebih dahulu baru kita bunuh. Fa in qata'al yada famata min dzalika quti'at yaduhu. Tapi kalau pada waktu dia potong tangan terus mati, yang kita selenggarakan nanti tidak lebih daripada memotong tangannya saja. Qala fa in mata fahuwa wa illa qutil fa in qata'al yad. Sebentar, tadi belum lengkap lagi. Salah kita. Fa in qata'al yada famata min dzalika, kalau dia potong tangan seseorang sampai mati, maka yang harus kita selenggarakan apa saja? Akan kita potong juga tangan dia. Kalau seandainya dia mati dengan potongan tangannya tadi itu, fabiha, selesai masalah. Fa in mata fahu, maksudnya sampai ke situ saja. Wa illa ay wa illam yamut qutila, dia pun juga akan dibunuh. Sebab yang dipotongnya tangan itu sudah mati. Qala wa mata qata'al yada famata wa mata ata mustahiqul qisas 'ala diyati, dan apabila dengan orang yang mustahak untuk melaksanakan qisas memaafkannya, maka jatuhlah qisas dan diwajibkan dia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Kalau kebetulan dimaafkan oleh sebagian daripada mustahiqin, 3 orang beradik yang mempunyai hak, 2 memaafkan, 1 tidak, 1 memaafkan, 2 tidak, gugur qisas dan akan berpindah kepada dia. Sebab tak boleh dicampur aduk. Kata dia adalah bagi mati separuh. Yang separuhnya kita ambil duit saja, senang kita bagi duit. Nah, tak ada istilah mati separuh. Kata dia macam ni, ada cara untuk mati separuh. Dia kan pancung leher orang tua kita habis. Nah, kita pancung separuh lehernya saja, bagi mati separuh dulu. Yang separuhnya dibayar dengan dia. Mana boleh, kalau sudah separuh terputus akan mati. Qala wa man qata'al yada summa qatala tuqta'u yadu summa yuqtal. Sudah. Balau afa ba'dul mustahiqin fa in kana lil maqtuli auladun ya'fu ahadum saqatal qisas wajibadil qidyatu wa man qatala jama'atan. Ini masalah berlaku di zaman Sayyidina Umar. Yang sebaliknya, dan apabila dengan seseorang membunuh sejumlah sekian, yang membunuh seperti dengan teroris 1 orang saja, yang dibunuhnya 30, mau bagaimana? Masing-masing akan menuntut hak dari 30 orang ahli waris, akan menuntut hak agar dengan si pembunuh tadi itu dibunuh. Kalau dibunuh mati dia tidak boleh buat apa-apa. Dengan arti
Yang 30 tadi itu tidak boleh melaksanakan hukum qisas 30 kali. Kalau sudah mati selesai masalah, tak boleh dihidupkan kembali. Hak mereka tidak terpenuhi. Lain halnya kalau yang membunuh 30 orang, yang dibunuh satu, yang ke-30 itu akan dipancung leher kesemuanya. Qala aw qata'a 'udwan min jama'atin wahidan ba'da wahidin, atau dengan dia memotong anggota daripada jamaah satu persatu, maka dia akan dikisas hanya dengan yang pertama saja, sementara dengan yang selebihnya akan dibayar dia. 30 orang buat undian. Siapa nama yang keluar itu akan memancung leher yang membunuhnya. Sementara dengan yang selebihnya tadi itu akan diberikan dia secukupnya. Au qata udwan min jama'atin wahidan sudah. Fa in jana alaihim duf'atan uqri'a, kalau dia melakukan jinayatnya secara serentak seperti dengan meledakkan bom, maka yang menuntut qisas itu akan diundi. Wa ini syaraka jama'atun, ini yang kejadian di San'a, yang kata si Umar, wallahi law anna ahla San'a'i, law anna ahla San'a ta'amaru fi qatli rajulin laqataltuhum jami'a. Kalau dengan penduduk San'a bersekongkol untuk membunuh seorang laki-laki muslim, maka akan kubunuh semua penduduk yang berkenaan. 10 yang terlibat, 1 yang dibunuh, yang 10 akan dibunuh. Kenapa? Supaya tidak ada leluasa dan tidak ada kesempatan yang memungkinkan seseorang untuk membunuh orang lain. Kalau seandainya tak dibunuh yang 10, nanti dengan masyarakat kalau mereka ingin membunuh, mereka secara beramai-ramai membunuhnya. Tidak, 300 yang terlibat dalam pembunuhan, ke-300-nya akan dipancung leher mereka. Itu makna ishtiraku jama'atin fi qatli wahidin qutilu bihi. Baik itu dengan kesalahannya yang sama, masing-masing dengan tamparan blong. Kan ada cerita dalam film-film itu kan macam tuh. Satu sudah dikeroyok, blong, kesana lagi, blong, 30 orang. Masing-masing 1 kali menampar saja. Mati yang ditampar mereka tadi itu, semuanya akan dipancung. Au tawafatat, au tafawatat. Atau lau jarahu wahidun jirahatan, 1 melukai dengan 1 kali menikam, yang 1 melukainya 90 kali. Mati, kedua-duanya pun juga akan dihukum. Maka tilkal jirahatu al-mufradatu aw tilkal jirahatu mimma law infaradat laqatalat tazibal qisasu. Allahumma illa ayyaqta'ani jinayatal awal bi ayyaqta'al awwalu yadahu wa nahwah. Kecuali kalau kita pastikan bahwasanya dengan yang kedua tadi itu yang mematikan, sementara dengan yang pertama tidak. Allahumma, kecuali ay mustasna, illa ayyaqta'atani jinayatal awal, dengan yang kedua memutuskan penjinayatan yang pertama, yang awal memutuskan tangannya, sementara dengan yang kedua memutuskan raqabahnya, wa yaquttuhu nisfai, dan dia belah 2, maka yang pertama tadi itu melakukan jinayat memotong tangan, sedangkan sebagai pembunuh itu adalah yang kedua. Walau syarakal amidu, kalau fulan dengan yang bersengaja tadi itu ikut ishtirak, mukhti'an, ikut bersama dengan yang keliru, maka tidak ada qisas kepada mereka bersama. Walau syarakal ajnabiyyu aban uqtassa min ajnabiyyi, walau syarakal ajnabiyyu aban uqtassa min al-ajnabiyyi, kalau kebetulan orang yang asing ikut bersama orang tua anak membunuh anak dia. Seorang laki-laki membunuh anaknya, dibantu oleh orang lain, tetangganya bantu dia membunuh anak. Si ayahnya tidak dibunuh, yang membantu dia itu saja yang dibunuh. Kenapa? Sebab dia bapak dengan anak. Wajibul qisas aidan, dan diwajibkan qisas pada tiap mata luka yang sampai kepada tulang, yang disebut dengan mudihah, kasih mim. Kal mudihati, al mudihah, mata luka di muka dan di kepala yang sampai ke tulang. Di kepala, di muka, dan dengan melukai adud. Ini adud disebut yang ini. Ini adud. Ini namanya katif. Yang ini antara siku dengan bahu namanya adud. Yang bawah disebut dengan zira'. Qala fi kulli adudin. Sampainya pisau ke situ, awil misalah seumpama jarum. Wala yusyaratu zuhurul 'azmi wa ru'yatuh, dan tidak disyaratkan kita melihat tulang atau menyaksikannya, tidak syarat harus terkeluar. Faslun, idza kana qadlu khata'an,
apabila dengan pembunuhan itu secara keliru atau secara amda khata'in, au alal amru fil amdi bil afi ila diyati, atau dengan masalahnya sudah beralih kepada dia, maka diwajibkan dia. Arti daripada diyatul hurril muslim, dia seorang laki-laki muslim itu adalah 100 ekor ibil, 100 ekor onta. Kalau seandainya amdan, maka dia mughalladha, akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan dari 3 segi atau dari 3 sisi. Satu, halatan, diserahkan secara segera. Yang kedua, dibebankan kepada penjinayat. Yang ketiga, dengan 3 pembahagian. 30 ekor heka yang usianya 4 tahun masuk pada tahun yang kelima. Kemudian dengan 30 ekor jaza'ah. Kemudian dengan 3 ekor jazah dari 5 ke 6. Kemudian dengan 40 ekor khilpah yang hamil, yang ada kandungan di dalam perutnya. Sementara kalau dengan pembunuhan itu secara amdu khata'in, dia mughalladhah dalam satu sisi saja. Dia musallasah dari 3 perkara yang disebutkan di atas, 30 hekah, 30 jaza'ah, 40 khilpah. Tapi muhaffafah daripada 2 benda, 1 boleh secara berangsur-angsur, dan kedua dibebankan kepada keluarganya. Jadi seseorang seperti dengan pemandu kereta, selera dan sebagainya, kalau pada waktu dia menabrak seseorang sampai mati, bebanan hukum dia itu akan dibagikan kepada keluarganya. Dia tidak ikut campur, dia tidak ikut bertanggung jawab. Lain hanya kalau dia secara sengaja. Qala 'alal aqilati wa in kana khata'an fahiya mukhaffafatun, daripada 3 segi, boleh muajjal, dibebankan kepada keluarga dan dibagikan kepada 5. 20 ekor bintu makhad, bintu labun. 20 ekor bintu makhad usia 1 tahun masuk kepada tahun yang kedua. 20 ekor bintu labun usia 2 masuk pada tahun ketiga. 20 ibnu labun, 20 hekah, 3 masuk pada 4, tadi tersalah. Jaza'ah 4 masuk pada 5. Allahumma illa ayyaqtula, kecuali kalau dia membunuh rahim atau membunuh mahram atau membunuhnya di tanah haram, maka itu akan menjadi mughalladha. Asyhurul haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Fa inna takunu musallasa khata'an kana aw amda. Musallasa yang disebutkan di atas 30 hekah, 30 jaza'ah, 30 khilfah. Fala yukhadhu fil ibili ma'ibun, dan tidak boleh kita mengambil yang ma'ib yang cacat. Fa in taradau 'alal 'iwadi 'alil ibili jaza, dan dia perempuan pinasi wa ghadiha, separuh dia laki-laki. Dia wanita 50 ekor onta. Dia seorang Yahudi dan Nasrani sepertiga seorang Muslim 33. Dia seorang Majusi sulusa usyuri 2/3 1/10. 1/10 daripada 100 10. 10 2/3-nya lebih kurang 7. 7 untuk dia orang Majusi. Wadiyatul abdi, dia hamba, itu adalah harga dia sendiri. Wa a'dhahu wa jirahatu ma naqasa minha. Wabiha idza daraba batnaha, apabila dengan seseorang memukul perutnya, fa'alqat, kemudian dia melemparkan janin, artinya keguguran, diwajibkan ghurrah. Arti daripada ghurrah, memerdekakan seorang hamba atau amah yang selamat daripada segala penyakit dengan nilai 1/10 dia orang tuanya, atau dengan nilai 1/10 daripada dia ibu kandungnya. Maksud daripada akilah, asabah, yang akan bertanggung jawab untuk membayarkan dia, itu adalah yang selain daripada bapak, tuan, anak, dan cucu. Wala ya'qilu faqirun, dan dengan fakir miskin tidak terlibat. Anak kecil tidak, orang gila tidak, orang kafir pun juga tidak. Qala an muslimin wa aqsu, muslim tidak bertanggung jawab dengan pembunuhan seorang kafir, begitu juga sebaliknya. Wa yajibu alaihim diyatun nafsil kamilati, dan diwajibkan bagi seseorang untuk membayar diyah yang sempurna. Akni, yang kumaksudkan 100 ekor onta dalam jangka 3 tahun. Maka diwajibkan kata tiap orang yang kalah kaya pada awal haul, pada tiap tahun membayar setengah dinar hitungan 100 ringgit. Dan bagi yang mutawasid 1/4 ringgit, 1/4 dinar. Nisfu dinarin 100 ringgit dengan nilai uang kita. Rubu'u 50. Fa'in baqiya syai'un, kalau memang masih ada baki selepas 3 tahun, maka dengan yang baki itu akan dibayarkan oleh Baitul Mal. Kalau tidak, daripada duit si penjinayat. Fa'in kanal wajibu akala min diyati nafsil wajibati, kalau dengan yang diwajibkan kurang daripada hitungan 100, seperti dengan luka-luka, seperti dengan diyah janin perempuan,
50. Zimmi sepertiga. Qala fama kana qadru sulusil kamilati wa qala fa sanatin. Ya kalau dengan hitungan sepertiga daripada yang sempurna, maka itu dalam 1 tahun. 2/3 atau kurang, itu juga dalam 1 tahun. Fasulusu fi sanatin wal baqi fi saniyah. Inza da'ala sulusaini, kalau saya lebih daripada 2/3, maka dengan yang 2/3 itu dalam jangka 2 tahun, dan yang baginya pada tahun yang ketiga. Wa kullu udwin. Sekarang pindah pada tajuk lain. Dan tiap anggota yang berasingan, yang mengandungi kecantikan dan manfaatnya yang berasingan, tiap anggota, ruas, anggota hidung, anggota telinga, anggota mulut, anggota, ada jamal, kecantikan, ada manfaat, manfaatnya. Apabila dipotong, maka wajib diahnya secara sempurna. Jadi yang tadi sudah selesai. Yang dia sempurna itu bukan setakat membunuh, bukan setakat membunuhnya. Hatta kalau dia pancung, potong hidungnya pun juga diahnya kamil. Qala seperti wajabat diyatun kamilatun, seperti dengan dia orangnya kalau dia membunuhnya. Dan pada tiap anggota yang bersamaan daripada 2 jenis, kalau dipotongkan kedua-duanya, maka itu terdapat dia yang kamil. Kalau dengan salah satunya berarti separuh dia. Seperti itu juga dengan al-ma'ani, pendengaran. Al-lata'ib, seperti itu juga al-ma'ani wal-lata'ib, seperti dengan pendengaran, seperti dengan penciuman, seperti dengan penglihatan. Jadi mungkin dengan perantaran besi, dia tosok matanya sehingga matanya menjadi buta, tidak melihat. Satu belah mata, 50 ekor onta. Kedua-duanya tidak melihat, 100 ekor onta. Ditumpelengnya dengan perantaran 2 belah tangan, bang, dengan pukulan semacam itu, sehingga dengan telinganya tidak pecah, tapi tidak mendengar. Itu namanya al-ma'ani wal-lata'ib. Maka dengan si dia tadi itu, kalau menyebabkan orang tidak boleh mendengar dengan pukulan telinganya, maka dia diwajibkan membayar dia secara sempurna. Saya habiskan. Qala fa fi kulli ma'nan min hadiyatu fa fi qat'il udhunaini, pada tu memotong kedua belah telinga diahnya 100. Pada tu memotong salah satunya diahnya 50. Seperti itu juga dengan mata, syafatan, bibir, lahyan, 2 tulang dagu, lahyan yang kanan dan yang kiri. Ini lahya, ini lahya. Yang ininya jadi lihya. Wal kaffani, 2 telapak tangan. Qadamani, 2 belah kaki. Alyatani, 2 pipi dubur. Unsayani, 2 biji telur. Ajbani, 2 kelopak mata. Hulmata al-mar'a, 2 puting, 2 pantil puting. Mana satu? Puting. 2 puting susu perempuan. Putingnya saja tuh digunting, kena bayar 50, kena bayar 25, sebab dianya 50. Jadi kalau keduanya dipotongnya seperti di zaman Belanda. Indonesia dijajah Belanda selama tidak kurang daripada 350 tahun. Sampai-sampai dengan Belanda memakai buah dada, memakan buah dada perempuan. Jadi dia potong buah dada, dia sate, dia bakar, dia masak, jadi makanan mereka. Nah kalau berlaku yang semacam itu, dengan 2 puting buah dada wanita, satu nilainya 25, kedua-duanya menjadi diyatun kamilah. Syukraha, itu dengan yang dikemaluan. Syukraha, tadi sudah disebutkan mengenai bibir, sudah syafatan. Syufra sama dengan syafatan. Hanya bedanya, kalau dengan syafatan itu di bibir, sementara kalau dengan syufra itu di kemaluan wanita. Wa marinul anfi, ini yang disebut dengan marin. Ini nilainya 100. Yang ini nih, ini 1 saja. Dia kalau 100, kalau 2 seperti lubang hidung. Jadi dia cungkil hidungnya, robek yang sini, hilang lubang hidung 1, itu bayar 50. Kalau perempuan kena bayar 25. Hati-hati, jangan main pisau. Kena di sini. Terputus daun telinganya, bayar 50. Lebih elok bunuh sama sekali daripada 50. Mati sama juga bayarannya. Qala wa hulmatul mar'a hulmatal mar'ati wa syukraha wa marinul anfi wal lisan. Lisan 1, lidah 1. Wal hasyafah, kepala kemaluan 100 nilainya. Jangan dijual murah. Wal hasyafatu, dan dengan batang kemaluannya, itu pun juga nilainya sama dengan kamilut dia. Wa kadza fi syalali, dan begitu juga dengan yang kaku, dengan yang sudah lumpuh daripada anggota-anggota yang disebutkan. Wal ifdai, al ifda, menerobos selaput darah perempuan, dia kamilah. Qala wasalkhil jildi, atau mengoyak kulit, kulitnya dikoyaknya karena dia kamilah.
wa kasri sulbi, mematahkan tulang sulbi, dia kamilah, idhabil akli, menghilangkan akal. Mungkin dengan tamparannya tadi itu, orang tadi itu sudah tidak waras, juga kamilah, hilang pendengaran, hilang penglihatan, bau, hilang percakapan, hilang syam penciuman, hilang zauq perasaan. Sehingga dia tidak boleh merasakan sesuatu. Manis, pahit, masam, macam mana rasanya semuanya sama. Tak boleh cium, bau angin kotorkah atau harumkah, tidak boleh dibedakan. Bi kulli usbin, kemudian pada tiap jari, ini satu jari ini nilainya 10 ekor onta. Kalau dinilai dengan uang ringgit, harganya tidak kurang daripada 30.000. Ini satu jari nilainya 10 ekor onta. Kalau satu ekor onta 3.000 ringgit, berarti 3.000 kali 10 berarti 30. 30 untuk satu tangan, satu jari tangan saja. Qala fi kulli usbu'in ashrun minal ibil wa fi kulli sinin, gigi 32. Tiap satu gigi nilainya 5 ekor onta. Kalau harga onta 1.000 berarti tiap gigi 5.000. Kalau harganya 2.000 berarti tiap gigi 10.000. Wa amal jirahatu fil banan, sementara dengan luka-luka di tubuh, ditikamnya, ditusuknya, fal hukumatu, maka dengan hukumannya itu ditentukan oleh qadhi. Dia apa tadi itu? Dia apakan? Dia tumpeleng qadhi. Dia tumpeleng 2 kali terus dia tumbuk. Jadi kata qadhi, 1 kali tumpelengan itu nilainya 300 ringgit, 2 kali 600, sementara tumbukannya yang kuat tadi itu nilainya 1.500 ringgit. Hang kena bayar 2.100. Itu namanya hukumah. Jadi tidak ada ketentuannya, tergantung kepada penilaian pihak yang berkuasa. Qala wa fir ra'si, di kepala dan di muka. Pamadunal mudhihati fil hukumatu, yang kurang daripada mudhihah. Mudhihah sudah kita sebutkan. Mudhihah itu kalau seandainya sampai ke tulang itu tidak sampai, yang diwajibkan hanya hukumah saja. Wa amal mudhihatu wa hiya ma awdahat al-azma, yang menampakkan tulang. Maka pada tiap mudhihah itu 5 ekor daripada ibil. Wa baqiyat jinayatun ukhra, dan terdapat jinayat yang panjang. Asar tutarka, keutamakan untuk kau tidak menyebutnya, supaya tidak panjang perbincangan kita. Tidak diwajibkan dia dengan membunuh kafir harbi. Orang Israel kalau kita bunuh tidak ada masalah. Membunuh orang murtad tidak dibunuh, tidak ada masalah dan resikonya. Wa man wajaba rajmuhu bil bayyinati, bagi seseorang yang wajib dirajam disebabkan kena saksi, atau dengan seseorang yang wajib dibunuh disebabkan kena berperang, itu kesemuanya tidak wajib dibunuh. Maksudnya macam mana? Kalau dengan seseorang membunuh laki-laki yang akan dijatuhkan hukum rajam besok, sebelum dirajam hari besok, keesokan harinya dia bunuh malam ini, itu yang membunuh tidak dikisos. Atau dia membunuh seorang yang akan dikisos karena murtad, seperti dengan Sulaiman Rushdie. Jumpa kita tembak, kita yang menembak dia tidak dibunuh sebab memang dia patut dibunuh. Begitu juga dengan Sayyid pada waktu dia membunuh hamba sahayanya. InsyaAllah akan selesai. Faslun. Tajibul kafaratu ala man qatala man yahrumu qatluhu bihaqqillahi ta'ala khata'an kana aw 'amda, sawa'un nazimahu qisasun aw diyatun aw lam yalzamhu syai'un minhuma wa huwa ihqara qadatin fa in lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain. Ini satu perkara yang tidak dilakukan, di mana dengan seseorang yang terbabit, yang terlibat melakukan salah satu daripada perbuatan haram. Seseorang yang terlibat dalam perbuatan membunuh, bukan hanya sepakat kalau dia sengaja dia akan dikisos, kalau keliru akan membayar dia sebanyak 100 ekor onta, tapi juga dalam waktu yang sama dia diwajibkan untuk membayar kafarat atas perbuatan yang dilakukan. Jadi dengan kesalahan yang pertama kepada Allah, kesalahannya yang kedua itu kepada makhluk. Jadi dengan kesalahannya kepada makhluk, itulah dengan hukum qisas, itulah dia dengan hukum tebusan, itu juga dengan hukum dia. Sementara dengan kesalahannya kepada Allah, dia harus membayar kafarat dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Kalau tidak sanggup, dia akan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau qatala nisa'a ahlil harbi wa auladahum, kalau kebetulan dengan dia membunuh wanita-wanita ahlil harbi dan juga dengan putra-putri mereka, fala kafarata li annahum wa in haruma qatluhum, sebab dengan mereka yang walaupun haram diperangi, akan tetapi la lihaqqillahi ta'ala, yang walaupun dengan mereka tidak boleh dibunuh,
Akan tapi tidak boleh dibunuh bukan karena hak Allah, itu kena dengan hak orang yang merampas. Kalau seandainya dengan putra dan putri mereka itu dibunuh, kalau seandainya dengan wanita-wanita itu dibunuh, itu tentu akan menjejaskan dan juga akan merugikan hak kepentingan al-ghanimi dengan mereka-mereka yang terlibat pada peperangan yang berkenaan. Jadi katakan saja, saat ketika dengan harta rampasan yang akan dibagikan nanti, tindakan dengan wanita-wanita itu akan menjadi tawanan yang akan dibagikan kepada prajurit. Jadi kalau pada waktu dia membunuh perempuan, pada waktu dia membunuh kanak-kanak, berarti dia merugikan, berarti dia akan merugikan prajurit-prajurit yang terlibat pada peperangan. Faslun fi qitalil bughat idza kharaja 'ala al-imami ta'ifatun. Nih hati-hati supaya jangan sampai kita dikelirukan. Apakah seumpama dengan KMM, apakah dengan GI, apakah dengan jamaah salafiyah, apakah dengan jamaah-jamaah yang seumpamanya, yang kita katakan sebagai kelompok teroris, ekstrim, dengan macam-macam gelaran yang diberikan kepada mereka. Apakah kira-kira mereka itu termasuk daripada pemberontak yang kalau pada waktu kita mengadakan demonstrasi di Indonesia senantiasa adakan demonstrasi, apakah kira-kira itu dikatakan pemberontak yang sehingga daripada pihak yang berkuasa boleh menyerang dan melancarkan serangan kepada mereka? Satu, idza kharaja 'alal imami ta'ifatun minal muslimin. Kharaja 'alal imam berarti menyerang. Kharaja 'alal imam berarti tidak taat. Ta'ifatun segelintir daripada kaum muslimin, waramu dan bercadang khal'ahu untuk menanggalkannya, bercadang untuk menurunkannya daripada jawatan, asal daripada khal'a mencabut. Jadi rencana mereka dalam pemberontakan tadi itu untuk menurunkan jawatan daripada yang mempunyai jawatan. Qala au mana'u haqqan syar'iyyan kazakati, atau dengan mereka tidak mau mengeluarkan hak yang diwajibkan oleh hukum, seperti tidak mau membayar zakat. Yang pertama, imam akan memberontak, tidak mau taat dan patuh kepada pemimpin yang terpilih, ataupun juga dengan tidak melaksanakan hukum Allah seperti tidak mengeluarkan zakat. Wamtana'u bil harbi, imtana'u dengan mereka mempunyai kekuatan untuk mencegah dan juga untuk menyelamatkan diri. Ba'atha ilaihim, langkah pertama sebelum dengan peristiwa Mamali berlaku, langkah pertama sebelum dengan pengharaman kepada Arkam, langkah pertama sebelum dengan kita melakukan suatu tindakan daripada pihak kerajaan akan menghantar beberapa orang ulama untuk mengadakan dialog dan perdebatan dengan kelompok yang berkenaan. Panggil Ibrahim Mamali, panggil kumpulan daripada GI, panggil kumpulan dari siapa saja yang dengan kita secara netral, tidak mesti dengan mereka harus datang ke istana. Ulama yang perlu mengadakan pertemuan dengan mereka, coba kita tanyakan, kenapa sih dengan kalian memberontak tiap waktu? Kenapa dengan kalian mengadakan demonstrasi? Kenapa dengan kalian tidak patuh dan taat dengan kehendak pemerintah negara? Qala ba'atha ilaihim, utusan, wa azala illatahum in amkan. Kalau ternyata dengan mereka meminta supaya ditugaskan. Kalau dengan mereka meminta pemerataan, akan diberikan pemerataan di segi kesempatan hidup. Jadi, apakah disebabkan karena dengan pihak yang berkuasa itu dengan kezaliman dan dengan kediktatorannya, yang sehingga dengan mereka melakukan tindakan yang semacam itu? Apapun permintaan yang mereka inginkan, selama itu merupakan permintaan syar'i, pihak yang berkuasa harus memperkenankan. In amkan, fa in abau, kalau mereka enggan, qatalahum bima la ya'ummu syarrahu kanmari wal manjani. Kalau ternyata mereka enggan, setelah diantar utusan tetap tidak mau berdialog, tetap tidak mau bermuzakarah, tetap tidak mau menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi secara damai, maka daripada pihak kerajaan boleh menyerang dan boleh memerangi mereka, tapi dengan tidak menggunakan senjata-senjata yang dengan kesannya kepada orang ramai. Menggunakan senjata la yang umusyarruh, bukan dengan meledakan ledakan, tidak boleh. Tidak dengan menggunakan senjata nuklir, pembunuh massal, atau juga dengan atom, itu tidak boleh digunakan dalam memerangi bughat. Yang boleh digunakan tidak lebih daripada senjata yang kesannya kepada yang bersalah. Wala yutba'u mudbirahum. Maksudnya, kalau kebetulan dengan bughat tadi itu sudah dikepung, sudah dikejar oleh tentara Islam, oleh pemerintah Islam, terus mereka lari. Yang lari tidak boleh dikepung. Yang mudbir tidak boleh dikejar. Mudbir itu yang membelakangi tentara Islam yang menyerang. Jadi kalau ternyata dengan mereka membelakangi tidak boleh diserang. Wala yuqtalu jarihuhum, yang luka-luka tidak boleh dibunuh, yang lari tidak boleh dikejar.
wa ma atlaqu alaina wa atna alaina alaihim, dan juga dengan segala barang tanam-tanaman kekayaan yang mereka binasakan atau yang kita binasakan, atatna alaihim fil harbi la dhamana fihi, baik dengan harta kekayaan mereka yang terbinasakan ataupun juga sebaliknya, itu tidak ada dhaman, tidak perlu digantikan. Wa ahkamul islami jariyatun alaihim, tetap mereka sebagai orang Islam. Kalau ternyata selepas mati disembayangkan sebagaimana kita menyembayangkan yang lain, jadi tidak ada bedanya. Wa yanqudu min hukmi qadhihi ma yanqudu min hukmi qadhina, qadhi daripada mereka dengan pelantikan hukumnya, dengan segala keputusan yang hukumnya nafis, hukumnya berlaku, sebagaimana juga dengan qadhi kita. Wa illam yamtani'u bil harbi, tapi kalau ternyata dengan mereka tidak punya persenjataan. Jadi maksud daripada al-imtina'u bil harbi, ulama mengatakan harus punya pemimpin. Kemudian yang kedua, memiliki persenjataan. Kemudian yang ketiga, mempunyai asbab musabab kenapa sampai mereka memberontak. Kalau ternyata dengan mereka memberontak tidak, hanya setakat berbeda paham, tidak lebih daripada berbeda paham, tidak seirama pemikiran mereka dengan pihak kerajaan yang berkuasa, apakah boleh kita melancarkan serangan? Tidak boleh. Tidak sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Belum lagi terbukti dengan seseorang itu mempunyai senjata, belum lagi terbukti dengan seseorang itu melancarkan serangan, ternyata daripada pihak yang berkuasa mereka sudah dipenjarakan. Bab